Halo Sobat Wake Up, kembali lagi bertemu dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Apa kabar semuanya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Nggak deh, masih udah minggu lalu ya barusan ketemu ya. Oke baik, kalau biasanya kita membahas tentang aneka bahasan. Penjelasan kita pernah bahas tentang narsistik di kantor, kemudian tentang karir di kantor. Nah saat ini kita akan mendengar kisah hidup dari seorang mentor profesional yang namanya tuh udah di mana-mana, di setiap seminar kayaknya hampir selalu ada ya. Amin. Baik, kita kenalan dulu dengan Mas Heri Purnomo. Apa kabar Mas? Baik kakak, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Kayaknya sibuk banget kasih coaching-coaching di mana-mana gitu ya. Iya betul, memang pekerjaannya begitu. Gitu ya, di layar kaca banyak banget gitu. Di Iya. layar medsos gitu ya. Aduh, luar biasa. Saya tuh minta waktunya beliau tuh susah banget loh, harus booking 1 bulan sebelumnya. Wow gitu ya. Jadwalnya padat banget gitu ya. Merayap ya. ke pertengahan tahun biasa. Jangan merayap Mas, capek. Oh iya bener, jalan aja. Oke Mas Heri, saya tuh pernah ngobrol sama Mas Heri ya. Kita tuh pernah ngobrol tentang 2 tema ya waktu itu ya. 2 tema, apa ya Mas Nang apa waktu itu ya? Mulai dari kesehatan mental. Oke, baik. Nah, Mas ini kan pinter banget ya, apapun bisa gitu loh. Dari mulai kasih coaching tentang preparing for pensiun untuk baby boomers, kemudian karir untuk Gen Z dan sebagainya gitu kan. Boleh nggak sih Mas, kalau kita nggak usah bicara itu dulu nih, kesampingin dulu, tapi kita mau denger dong kisahnya Mas Heri sampai bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang tuh, ceritanya gimana? Apakah dulu memang dari mungkin dari sekolah sudah mempersiapkan diri untuk jadi mentor atau gimana? Karena fansnya banyak banget, gila luar biasa. Oke Mas, silakan cerita. Oke, terima kasih. Kak Ari atau Kak Nonon dipanggil hari ini? Boleh Nonon aja. Oke, lebih nyaman Kak Nonon ya. Baik. Kalau Kak Ari tadi barusan dengar, perbedaan panggilan. Oke, silakan. Jadi kalau boleh dibilang saya itu memang orang kampung di Jawa Timur, di Blitar, di dusun. Putra asli Blitar. Betul. Gitu. Wow, jadi Blitar, Desa Bendo, dusun Bululawang, Desa Bendo, Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggo. Jadi memang di zaman saya, saya lahir. Kenapa? Enggak, agak berat memang. Jadi prosesnya. Maaf ya, Mas. Ini bukan mengulik masa lalu loh. Memanggil kita karena ngobrol aja cerita ya. Jadi ini silakan Mas. Tanpa bermaksud disclaimer dulu lah pokoknya. Jadi tanpa bermaksud merendahkan siapapun. Jadi ini kehidupan persepsi saya. Jadi saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, tinggal di pinggir kali. Ya mungkin kalau boleh dibilang waktu itu dindingnya pun bilik bambu, alasnya pun tanah. Jadi kalau Anda pernah tinggal seperti itu mungkin tahu kalau alas tanah rumah itu kalau sering diinjek jadinya bulat-bulat kayak lereng tapi besar-besar gitu. Dulunya seperti itu. Dari di situ bapak saya memang mendidik saya luar biasa, disiplin karena memang bapak adalah seorang pendidik juga. Oh baik. Guru lah ya? Guru, betul. Baik, guru SD dan anaknya kemungkinan besar bapak punya objektif atau goal buat saya untuk menjadi orang di masa dewasanya nanti. Berapa bersaudara Mas? 3. Oh baik. Mas anak ke? Anak kedua. Baik. Anak tengah. Paling ganteng di antara. Wow. Ya, karena yang pertama dan ketiga perempuan dua-duanya. Nah, dari situ Heri itu pengen selalu dalam tahapan, nggak tahu ya itu prinsip dari mana, mungkin bapak dan ibu saya selalu mendidik seperti itu, selalu fulfill. Jadi ingin selalu dalam tanda kutip dulu tuh pengen berprestasi setiap tahapan hidup. Jadi dari SD sampai SMA tuh Heri selalu juara memang. Dan itu yang bisa saya persembahkan buat orang tua saya sebagai bentuk ucapan terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini. Waktu itu belum memahami makna hidup. Agak berat memang kehidupan waktu itu, saya tidak perlu jelaskan bagaimana pedihnya. Tapi yang penting berprestasi dari kecil, itu yang paling penting kalau buat orang tua ya nggak sih Mas? Betul sekali, itu memang persembahan terindah ya saat itu seperti itu. Tapi ketika dewasa, sudah SMA gitu, karena memang sudah punya prinsip sendiri dan melihat saya tidak ingin menceritakan bagaimana kepedihan, sudah paham lah bagaimana kalau sekolah harus PP naik sepeda 14 kilo setiap hari dan tidak ada keluhan, uang saku boro-boro gitu kan. Jadi dulu pernah banget, ini cerita yang belum pernah saya ceritakan. Kalau olahraga,
Itu paling utama. Terbayang kalau semuanya pada setelah olahraga itu tentu jajan ya, minum. Oh iya 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 iya. Saya dulu juga gitu tuh kalau misalnya olahraga pasti jajan. Betul, ke Betul. kantin. Nah, Momen jajan itu yang paling seru. Seru. Nah, Oke, Heri Mas, Purnomo iya, nggak iya. bisa jajan. Jadi Dibawain bekal kah? enggak. Jadi Oh, ke sekolah, baik. jadi biasanya ke toilet hanya untuk minum air keran karena memang nggak punya uang untuk melakukan. Jadi segitunya. Jadi bisa terbayang. Jadi waktu itu Heri Purnomo itu sangat minder. Jadi karena mindernya itu justru pengen berprestasi. Jadi gaul pun mungkin kurang. Tetapi selalu dipilih sebagai komandan upacara lah. Kemudian sebagai ketua kelas lah. Mungkin karena dulu dianggap bahwa kepandaian itu penting untuk bisa Tampil. tampil. gitu ya. Betul. Modal utama untuk tampil gitu ya. Betul, dan Heri Purnomo berusaha untuk memupuk percaya diri sendiri karena memang didikan orang tua kan keras. Jadi Heri Purnomo itu nggak boleh berbicara dulu. Dan membantah orang tua itu nggak ada tuh cerita seperti itu. Jadi pulang harus sebelum maghrib. Kalau main layangan juga pulang setelah maghrib nggak dibukain pintu. Wah udah zaman sekarang mungkin udah masuk ke nggak boleh itu pendidikan. Tapi saya paham betul bahwa manusia dulu itu memang segitu pengetahuan bagaimana parenting. Dan itu memang banyak meninggalkan luka batin sampai saya dewasa. Dan ketika dewasa saya pikir saya sudah pilih pendapat sendiri dan berbeda pendapat dengan orang tua. Dan waktu itu kan memang saya pengen kuliah dan Heri Purnomo nggak pernah naik kendaraan ya. Oh karena sekolah lokasinya deket ya Mas ya? 14 kilo lumayan lah. 7 lumayan kilo jauh PP dong. naik Itu sepeda. jalan kaki? Naik sepeda. Oh naik sepeda. Heeh. Tapi biasa kalau di zaman dulu kan kayak rame-rame gitu nggak sih Mas? Iya betul. Ya, Itu yang karena saya tuh di sekolah tuh juga sekali jalan tuh bersepuluh gitu ya, loh. momen itu yang terindah Iya, sih iya, memang. betul. Momen itu yang saya ingat justru momen-momen itu karena memang kita punya sahabat yang sepedaan bareng gitu. Punya pacar pun ya dibonceng Wah, sepeda. punya pacar, dulu. guys. Oke. Ingat masa-masa itu. Kemudian orang tua juga waktu itu pengen daftar ke STAN. Ya, akhirnya berangkatlah Heri Purnomo ke Jakarta bersama teman-teman yang lain. Nah, karena pintar sebenarnya Sama mama? menurut Ditemani mama enggak sendiri. Enggak, Nah, oke. sama teman-teman bareng ada Satu angkatan lah ya, betul, Mas, ya. satu angkatan berangkat. Tapi karena Heri Purnomo itu nggak pernah naik kendaraan umum kan mabok. Muntah ya? Betul. Dan Terus? kalau maboknya Heri itu nggak sebentar, Seminggu? bisa lama. Jadi nggak sempat belajar. Oh gitu? Jadi alhamdulillahnya nggak lulus. Saya selalu mensyukuri tahapan itu. Jadi kemudian pulang Tapi kampung. orang tua kecewa nggak sih dengan momen ketika Mas Heri nggak diterima di STAN dengan sebagai tujuan utama orang tua kamu harus masuk STAN gitu? Tujuannya tahu kan kalau masuk sana apa? Terjamin semuanya. Apa namanya, memangkas taraf hidup, taraf kemiskinan lah gitu. Betul sekali, pengennya Mengingatkan begitu. taraf hidup lah ya gitu. Kemudian bukan mereka yang kecewa, tapi Heri Purnomo yang kecewa. Waktu itu mungkin namanya darah muda ya. Bapak dan Ibu menerima Menerima saja. Cuman Mas Heri karena nggak bisa berikan yang terbaik mungkin ya Iya. ketika itu ya. Heri mungkin blame myself, tapi bentuk anger itu saya luapkan ke orang tua. Jadi pernah ribut besar sama bapak. Mohon maaf ya Pak. Dulu sampai ribut besar karena memang sudah dewasa, nggak bisa diperintah lagi, marahlah di rumah, nggak ada kerjaan. Terus Heri Purnomo diantar ibu ke Jakarta. Oh, baik. Dengan berbekal ijazah dan sertifikat juara-juara itu, Heri Purnomo berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian? Dari rumah sih harapannya nanti Heri Purnomo pengen pakai dasi di Jakarta, hanya itu. Ya lulusan Itu SMA. manifestnya orang tua. Betul, gitu ya, betul. Mas, ya? Dan orang tua sih pengennya saya jadi guru. Oh. Bapak kan punya pegawai negeri biasanya kan punya slot lah buat jadi guru. Ordal. Ordal. Tapi Heri nggak suka. Oh baik. Nggak suka jadi guru. Jadi sekolah Maunya dulu. jadi pegawai jadi nanti pegawai pemerintahan gitu ya? Mungkin karena ego saja ya. Oh baik. Karena ego yang nggak mau diperintah lagi sama orang tua dengan pendidikan yang model lama, akhirnya ya sudah melamar pekerjaan banyak sekali dengan bekal mabok kendaraan, mulai ke Cilengsi, pabrik, semualah, mulai security, macam-macam. Semua lamaran dimasukin. Alhamdulillah Allah Maha baik, nggak ada satupun diterima. Oke. Dari situ Heri sadar bahwa ternyata juara, pintar menurut orang itu semudah nggak ada itu. gunanya. Dalam nggak tanda dong, kutip nggak keseluruhan berguna kecuali adalah attitude kita. Nah saat itu mau pulang juga malu ya kan. Karena udah lama ikut bibit-bibit saya ada di sini.
udah lama ya tentulah ikut orang itu nggak enak ya rasanya. Kemudian akhirnya bagaimanapun caranya saya pertama kali harus bekerja. Saya bekerja pertama kali, alhamdulillah bisa makan dengan uang sendiri adalah sebagai kuli bangunan. Jadi Di daerah mana tuh Mas? Pondok Indah. Pondok Indah. Nah, di Gedung Hijau 7 masih ingat. Jadi kalau rumahnya Oke, Jalan Gedung Hijau 7 guys. sampai sekarang itu momen karir utama. Jadi kalau lewat situ langsung ingat gitu ya Mas. Kebayang kuli bangunan yang nggak ada tempat tinggal, ya saya tinggal di bedeng di situ, mandi juga di situ. Kemudian kalau tidur itu karena banyak nyamuk ya, Jakarta tahu sendiri, pertama kali Jakarta pakai karung semen biar nggak dinyamukin. Ya alhamdulillah seperti biasa. Makan pun mentok itu pakai kancing lepis. Itu luar biasa bagi saya, udah bersyukur. Dulu pernah kufur nikmat ya, tapi bagi saya memang prinsip dari rumah satu, jangan pernah mengeluh, tapi faktanya mengeluh itu boleh. Tapi yang penting sadar bahwa keluhan itu tidak akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, sehingga berusaha untuk bersyukur. Saya lihat itu di situ bosnya mandornya kebetulan paman saya juga. Itu namanya Pak Heri juga, beliau orang Jogja. Halo Pak Heri, apa kabar? Beliau sangat luar biasa baik, dan setelah itu saya melihat itu bukan potensi hidup saya. Waktu itu sampai saya sakit karena mungkin tidak biasa bekerja keras, tidur di situ sampai sakit. Akhirnya di rumah paman saya dan nyari pekerjaan yang lain. Dan alhamdulillahnya saya dapat pekerjaan lain lagi luar biasa sebagai angkatan laut, sebagai angkatan darat, sekaligus sebagai kapten. Kalau kok bisa? kok bisa? Keren kan? Kalau pernah ke Arsipol Taman Mini pernah? Taman Mini. Betul, Taman Mini. Jadi kalau Kanonon pernah ngelihat Iya, di dalam air, cuma pakai caping, membersihkan segala bentuk ganggang, sampah. Pasti nggak pernah lihat yang kayak gitu sih Mas. Mungkin kalau weekend mungkin nggak ada yang kerja di darat, di laut. Kita tuh kalau piknik ya weekend pasti ya Mas. Nah betul, nah weekday itu pekerjaan saya weekday sebagai angkatan laut seharian full. Jadi naik ke darat ketika jam 12 siang. Untuk makan. Masuk lagi, terbayang waktu itu Heri Purnomo pengen putih juga sih. Dulu teh hitam. Gitu. Kumisan tebel. Kalau tahu lihat foto saya. Nah, itu angkatan laut. Nah, angkatan daratnya adalah ketika saya harus ke Pulau Sumatera, diantar sama perahu, ambil pemotong rumput pakai mesin, sama potong taman. Seharian juga dijemur di situ. Jadi pengen putih, tentu kan. Jadi benar pekerja keras banget gitu ya. Karena gitu ya? pulang malu nggak pulang rindu. Jadi prinsip saya kalau belum terjadi apa-apa, saya mungkin nggak pulang. Terus dari peristiwa itu berapa tahun kemudian bisa pulang ke Blitar, Mas? 5 tahunan. 5 tahun ya? Nggak lupa kan ibu di rumah? Adik saya yang lupa. Ini siapa? Kan adik saya dari SMP udah SMA kan. Dari kecil yang masih puber SMA. Nah, dari proses tadi kemudian yang paling oke adalah ketika kapten kapal itu weekend. Saya harus bawa perahu. Saya bisa bawa perahu keliling Indonesia. Oh ya? Keliling. Nah, ini Pulau Sumatera, bawa turis kan keliling pulau-pulau itu. Kayak guide gitu ya Mas? Betul, sekaligus sebagai supir perahu. Dari situ Heri Purnomo bisa makan ayam. Karena ada level ya? Oh baik. Kalau weekday nggak bisa. Nah dari situ saya lihat bukan hidup saya. Kemudian bos saya ini, padahal kerja saya bagus, malah dibilang suruh pergi. Kenapa alasannya? Karena punya potensi bukan di sini kamu. Jangan buang waktu di sini. Dia melihat Mas Heri punya potensi lain yang lebih baik dari situ gitu? Betul, sepertinya seperti itu. Jadi saya suka punya bos yang baik seperti itu. Nah, akhirnya saya pindah lagi dan saya sujud syukur sekali. Karena bisa mulai putih dulu kan sebagai kapten kapal kan susah putihnya. Putih juga tapi nggak rata. Itu serius. Itu kayak keputihan jadi. Enggak, putih nggak rata. Ada putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Tahu kan? Sahabat saya cuman merek obat kulit itu ya kan. Kemudian saya jadilah OB di Asrama Haji Pondok Gede. Oh baik, dari Sumatera tuh ya? Dari pulau di Arsipol Taman Mini itu. Oh baik. Jadi pindah di Pondok Gede, di Asrama Haji sebagai office boy. Itu kerjaannya ya tahu sendiri lah. Kalau di office boy-nya catering tentu selain bersih-bersih, tidur sebentar, jam 12 selesai. Kemudian jam 3 harus bangun untuk bantuin ngangkut sayur dan kawan-kawan. Harus melayani banyak jemaah itu ya Mas ya? Betul, dan dari situ saya sujud syukur karena udah mulai AC. Agak lumayan gitu ya. Adem, udah mulai agak biar putih kembali gitu kan. Dari situ secara singkat akhirnya
Eri keluar lagi karena memang itu saya lihat bukan jalur. Sebenarnya waktu itu mau diangkat sebagai tukang masak nasi. Kemudian? Ya bersaing sama temen kan, saya kalah, ya udah saya keluar. Itu luar biasa. Tukang masak nasi aja bersaing ya Mas ya ketika Oh iya, itu ya. itu kalau Luar kita biasa ya. pernah di bawah, kita mengetahui persis bagaimana pergolakan di bawah. Nah, dari situ saya pindah lagi, akhirnya saya sama bos saya Pak Heri tadi diangkat sebagai kayak anak apa namanya? Anak angkat? Betul, anak oke. angkat gitulah. Saya diminta di rumahnya, saya dikhususin komputer. Karena di kampung adanya kompor muter, kalau ibu marah kan ibu mabuk. Jadi susu komputer sebagai bekal kan untuk ke depan. Dan dulu pakai disket yang gede kalau tahu. Jadi ada disket kalau Iya. pernah gede, yang kedua baru data. Pertama Lotus 1 2 3 itu belajar itulah di Cipulir dulu. Nah, dari situ pulang kemudian selesai dari situ mulai melamar ke pekerjaan internasional di Melawai. Melamar ada OB-nya Melawai yang melihat saya punya potensi kan, tiap pagi habis sholat subuh ngapain gitu kan. Nah, dari situ ini ada lowongan di sini di Melawai kan, komputer udah lulus nih. Wah, ini ada potensi. Nah, mulailah saya masuk ke restoran internasional Di mana tuh Mas? di Melawai Plaza. Oh baik. Dulu tahun 90. Melawai Plaza. Tahun berapa Mas? 90. Restoran internasionalnya apa tuh ya waktu itu ya? 94. Boleh disebut kah restoran internasionalnya? Boleh ya? Masih ada nggak sih restorannya? Oh, masih dong, Oh. internasional. Boleh ya? Boleh, boleh. Di McDonald's, jadi kalau Oh baik. dulu di pojokan bawah itu kan Melawai, dulu masih ramai sekali, itu tahun 94, 93. Nah, di situ mulai dari bawah tentu. Nah, disitulah karir profesional saya mulai terbentuk. Karena kalau di perusahaan internasional kan semua diperhatikan dengan baik. Dan Heri Purnomo tuh selalu belajar banyak hal dan suka belajar. Dulu dari kerja keras di McD udah berasa ringan aja, walaupun kerjaannya pertama kecil, kali. nggak ada papanya gitu ya, betul. Mas ya? Ngepel, macem-macem. Jadi pekerjaannya kan cuma ngepel, cuci piring, segala macam itu. Pertama kali bekerja sebelum ke yang lain. Dan Heri Purnomo pengen belajar banyak hal. Dan kebetulan bos saya, mantan bos saya, nah baru kemarin meninggal, jadi kaget. Oh, baik. Karena gini, budaya yang dibentuk di McDonald's itu bagus. Jadi semua teman kerja itu saudara. Keluarga gitu Betul. ya. Jadi akrab satu sama lain ya Mas. Sangat, bahkan di luar itu pun masih tetap jalan. Kebayang dari Sampai tahun saat ini? 94 sampai sekarang saya masih Wow. berhubungan baik dengan beliau dan kayak saudara. Kalau butuh bantuan saling membantu. Itu luar biasa. Budaya pekerja itu harusnya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Dan itu harus dibentuk, nanti saya jabarkan di episode berikutnya lah. Bagaimana membentuk budaya. Nah, dari situ namanya orang pekerja keras, Heri selalu menjabatkan Employee of the Month. Jadi, Oh, baik. namanya dipajang, foto dipajang itu bahagia sekali. Kayaknya prize buat kita Pride. gitu ya Mas ya. Betul, karena bos saya melihat potensi, tentu dinaikkan sebagai crew trainer, itu cepat sekali. Karena Heri Purnomo nggak mikir uang dari dulu, nggak ngerti kenapa. Prestasi gitu ya Mas ya. Memberikan yang terbaik. Oke. Karena bagi saya uang adalah result. Akan Hasil- mengikuti gitu ya Mas ya. Absolutely. Jadi bahkan saya tidak tahu gaji saya berapa karena saya pikir tergantung usaha saya. Dari situ crew trainer udah mulai mentraining orang di tahun 94, 95, 90, kemudian diangkat sebagai crew leader. Wah, bahagia sekali, sudah membawahi beberapa orang dan memimpin orang, sudah belajar memimpin dari tahun 95-an. Cepat ya, lumayan karirnya. Kemudian dari situ ada kompetisi service excellence seluruh Indonesia, dari ribuan karyawan, 3 bulan waktu itu. Dan Heri Purnomo menjadi pemenangnya. Jadi kalau mau belajar service excellence boleh sama saya. Wow, luar biasa. Itu jadi Kandidatnya berapa ribu orang waktu itu? wah, ribuan, banyak sekali karena seluruh karyawan seluruh Indonesia. Itu tahapannya mulai dari level bawah sampai ditandingkan ke semua orang. Dan hasilnya luar biasa. Waktu itu Heri Purnomo dikirim ke India India selama sebulan. untuk Mentraining orang India karena waktu pembukaan pertama kali restoran di India itu orang Indonesia yang bantu. oh gitu. Kan mereka nggak pakai beef patty kan, mereka pakai mutton patty kan. Heri Purnomo sujud syukur sekaligus takut, Kenapa Mas? kan mabuk. Oh, naik pesawat juga tetap? Itu yang saya takutkan. Serius, Oke. karena apa? Karena naik kendaraan biasa aja mabuk, gimana naik pesawat. Gitu ya? Dan banyak orang udah nggak usah ikutan repotin orang, tapi Heri Purnomo luar biasa.
Ngelawan ketakutan itu. Betul, dengan mindset pokoknya gimana caranya berusaha tetap jadi pulang kampung, bikin paspor, orang waktu itu masih KTP Blitar. Blitar, Nah, oke. Blitar pakai M gitu. Kemudian buatlah paspor, kemudian minta petunjuk, biasalah orang yang dituakan nenek saya waktu itu. Katanya suruh pakai tembakau sama koyo. Untuk apa? Oh, biar nggak mabuk gitu ya Mas perjalanan. Betul. Itu di apa di Pusat. konsumsi. Oh, oke baik. Baru Itu tahu ilmu Mas. baru, ilmu baru. Kalau orang yang nggak pernah mabuk mungkin bahagia saja dengan hidupnya, mau jalan kemana aja oke ya. Heri Purnomo kalau mau kemana-mana itu mikir ribuan kali. Jadi dibekalin dari eyang itu Mm-mm. tembakau dan Betul, koyo itu. betul. Ditempel lah di perut. Oke, baik baik baik. Alhamdulillah perterbang pertama kan pasti transit di Singapura ya. Heeh. Itu alhamdulillah nggak Aman. mabuk. 96 saya sudah berpikir nggak pikir, saya pengen pakai dasi di Jakarta kan. Tapi Tuhan kirim saya sampai ke India ya. India, Itu udah tahun 96. luar biasa banget, melebihi ekspektasi ya jauh Mas dari ya. ekspektasi. Dari situ kemudian transit sampai ke India, dan India mentraining orang tentu dengan bahasa Jawa. Berapa orang yang Apanya? di training di India itu Mas? Yang mentraining ke sana 12 orang kan. Enggak, maksudnya Mas Heri pegang berapa orang kru di India itu yang di training? Oh banyak sekalian semuanya. Jadi mulai baik. dari proses bagaimana. Kan mereka sebenarnya udah training, tapi kan aplikasinya belum ada bentuk restonya yang Yang seperti apa. sesungguhnya Betul, realnya gitu. realnya seperti apa. Sehingga pas misalnya filtering minyak itu masih tumpah karena mungkin metodenya masih salah. Jadi benar-benar kayak coaching lagi. Kan mereka sebenarnya kalau training secara teori mereka udah tahu. Tapi ini prakteknya betul. gitu ya. Di situ saya punya teman India masih ada di Facebook saya, masih hubungan sampai sekarang, namanya Ashok Divadiga sampai sekarang. Halo Ashok, suka repost postingan belum nggak paham. Dari situ mungkin bahasa Inggris Heri kan dulu belajarnya karena Heri Purnomo itu pengen selalu menjadi sesuatu. Belajar di BBC London sama Radio Australia dulu di kampung. Oh. Pakai shortwave SW. Mm. Nah, dipraktekkan lah di India situ. Ternyata begini ya, ngomong Rasanya langsung itu gitu ya. agak berat. Nah, tentu kalau hari libur kita keliling sampai ke Agra, semualah. Sampai ke Sebulan Taj itu ya Mahal. Mas di sana ya? Sebulan lumayan lama ya untuk bekerja di sana. Sepulang ke Indonesia akhirnya diangkat sebagai junior manager. Langsung dari India? Betul. Oke. Jadi training manager dulu namanya 3 bulan, kalau lulus jadi junior manager. Dan akhirnya sebagai junior manager karena Heri Purnomo selalu berprestasi, alhamdulillahnya dipindah ke cabang terbesar di Indonesia itu di Sarinah. Tambahin di situ juga naik ke second assistant manager, first assistant manager. Dan dari situ mulailah gaji sudah lumayan waktu itu, 2 digit McD, memang gajinya gede banget ya. Wow, luar biasa. Tahun berapa tuh Mas? Gak boleh sebut. Kita mau hitung inflasinya nih Mas ya. Karena teman-teman saya kan rata-rata dari universitas-universitas ternama, karena mereka McD huntingnya ke sana. Jadi selalu orang-orang yang canggih, dan Heri Purnomo lulusan SMA waktu itu. Dan berusaha untuk bagaimana meningkatkan itu. Terus kuliahlah Heri di UNJ. Hai UNJ, alma mater di teknologi pendidikan. Kuliah sambil bekerja itu luar biasa karena 24 jam di Sarinah, pulang pagi. Yang harus ngerasain sesi Mas menghadapi- kuliah sambil bekerja. Aduh, seprofesor speed ya saya tidur pasti karena pulang pagi, you can imagine ya kan. Terus dari situ Heri tetap memberikan terbaik hampir di DO karena memang banyak permasalahan juga bekerja. Tapi Bu Suprayekti, kajur saya luar biasa. Terima kasih Bu Yekti. Ditemukan oleh banyak orang baik. Betul gitu ya, Mas, sekali, seperti Pak Heri tadi. Kemudian Bu Yekti juga memotivasi saya. Ayo selesaikan, orang tinggal skripsi doang. Iya, memang tinggal skripsi. Para prestasi kamu bagus di kuliah itu. Dan akhirnya lulus skripsi sebagai salah satu lulusan terbaik juga. Oh, luar biasa ya. Jadi harus tetap Cum laude ya Mas. enggak lah, lulusan terbaik aja di antara yang lain. Dari situ akhirnya Heri diangkat sebagai restoran general manager. Jadi Jadi masih di restoran yang sama? masih Oke. karena jenjang karir. Awet ya Mas ya. Betul, karena memang jenjang karir kayak nggak habis-habis gitu. Jadi Oke. sampai Dan dikasih kesempatan terus gitu ya Mas Heri ya? kalau yang berprestasi. Jadi jadi kalau McD memang tidak melihat background pendidikan, tapi benar-benar skill. Iya. Dari situ kompetisi lagi, Operation Excellence, dan Heri Purnomo menang lagi, tentu dikirim convention ke Bangkok. Jalan-jalan lah biasa Kuala Lumpur, Singapura, dulu kan nggak pernah keluar negeri, kan namanya orang kampung. Ngelihat Jakarta aja pertama kali, ngomongnya juga masih medok dulu, nggak tahu. Mencari kosakata bahasa Indonesianya susah. Serius itu, sampai dipanggil Heri Jawir. Alhamdulillah. Oke, baik Mas. Dan kemudian ada juga dari grup kami juga
kompetisi sales terbesar. Kalau sales nyampe, kita akan dijanjikan untuk keliling Eropa, dan juga akhirnya Dan terwujud kah itu? terwujud. Tahun berapa itu Mas keliling Eropa? I forgot about it. Jadi bisa makan pagi di Belgia, makan siang di Paris, makan siang di Belanda. Itu perjalanan jet set saya yang namanya orang kampung yang Cita-cita boro-boro. banyak orang itu ya, Mas, Betul. Dulu kan kita nggak pernah tahu. Bayangkan saya belajar aja pakai tahu ble nggak? Enggak. Ble itu apa? Nggak ada corongnya. Apa itu? Lampu minyak. Oh iya, Minyak baik. tanah cuman pakai sumbu gitu. Jadi kalau gitu mati. Nafas di Betul, terus kencang bangun, lah. karena kalau malam boleh jadi malam. Kalau bangun pagi juga bulu mata anti badai itu muncul, karena kan di sini juga hitam-hitam, itu Oh, terbiasa. oke. Terus sampai ke sana di berbagai hari promo luar biasa, kerja keras. Dan dari situ karena semua kan McDonald ada hamburger university. Jadi setiap ada di Australia, ada di Hong Kong, ada di Amerika. Oke. Dan Heri kebagian di Sydney belajar manajemennya. Jadi memang pertama mentoringnya ada di restoran, kemudian dikirim ke sana untuk Berapa finishingnya. lama di sana, Mas? Lumayan lah. Belajar manajemen di sana, ya mulai belajar mengaktifkan bahasa Inggris yang terbata-bata, itu namanya Gen Ek ya kan. Kemudian akhirnya pulang ke Indonesia, beberapa sampai jadi training manager di McDonald's juga di grup saya, dan ada beberapa masalah yang bagi saya bukan masalah, dan akhirnya pindahlah ke beberapa restoran, termasuk restorannya PT MAP, grupnya MAP, kemudian ke casual fine dining juga, belajar mengenai spirit, jadi wine, dan kawan-kawan saya belajar barista segala macam. Kemudian Banyak ya, Mas ya. lumayan, jadi karena memang bagi saya ternyata Harry Promoter bosenan. Oh, bukan bosan ya, mungkin mau belajar, mau pengen tahu lebih Betul, banyak. karena gitu itu kali yang ya, Mas. membuat muda, curiosity. Kan di usia saya sekarang yang sudah setengah abad lebih, kan memastikan bahwa kita tetap curious. Yang membuat kita abad muda itu terus belajar. Jadi saya bahagia sekali ngeliat negara Kak Nono masih kuliah, itu luar biasa. Serius, karena itu yang membuat kita muda terus. Sampai sekarang saya nggak pernah berhenti Gimana ya? penasaran. Gerah. Serius Kak, itu yang membuat Enggak sih, sampai Mas. umur 100 pun mungkin masih tetap begini. Karena Gitu ya? apa? Karena memang terus diisi. Iya, betul. Nah, terus pindah ke perusahaan startup juga. Startup juga? Betul. Apa itu pertama kali, Mas? Ada M-Stars dulu. M-Stars Itu itu apa produknya? produknya ada manajemen artis, sekarang Oh, baik. masuk grupnya SCTV. Jadi DRM namanya, salah Itu satu. sebagai apa waktu itu, Mas? Sebagai HR di people development-nya. Oke. Jadi ngurusin bagaimana develop orang. Dari situ mulai fokus di training. Bagaimana dulu perusahaan Resto Internasional ini ketika Mas Heri memutuskan untuk pindah gitu ya, untuk keluar, resign gitu, kondisinya gimana? Maksudnya mereka apakah menyayangkan atau gimana, Mas? Enggak sih, kayaknya kalau gini, kalau McDonald's itu karena prinsipnya setiap orang itu punya potensi. Oh, baik. Jadi kalau yang keluar itu bukan malah ditarik atau enggak, karena kalau potensinya bagus di luar, kenapa tidak? Oh, jadi mereka memberikan kesempatan, Betul. silakan kamu berpotensi memang gitu ya. Oke, good. Jadi banyak teman saya juga menyatakan saya punya potensi training. Oh iya ya, saya nggak paham karena kan feedback itu dari orang lain. Kita harus dengerin betul-betul. Kayaknya punya potensi di sini deh, walaupun kerjanya mau jadi kuliah juga sekarang masih bisa gitu kan. Nah, sampailah pada titik pernah di perusahaan itu kan, itu banyak karena bisnisnya banyak, karena saya di grupnya kan. Jadi ada bisnis sebenarnya kayak Dana dan kawan-kawan itu perintisnya dari situ. Karena startup ya, termasuk bikin core banking. Semua digital lah pokoknya, semua yang berbau digital, termasuk musik digital dulu sebelum ada Spotify. Iya, dari situ awalnya. Kita developnya, kita juga develop di situ. Berarti sudah begitu banyak bertemu dengan banyak orang ya, Mas, dengan Betul. berbagai tipe dan karakter mereka. Kemudian saat ini Mas Heri itu sebagai coaching untuk banyak orang juga. Kita mau denger dong, Mas, sampai memutuskan akhirnya menjadi coaching atau juga menjadi lead, mentor ya, mentor buat mereka semua. Itu gimana, Mas, bisa sampai kok kepikiran aja gitu loh? Ya. Gimana, Mas? Jadi gini, hidup itu kan memang semua orang goals harus dituliskan. Ya, goal harus dituliskan, divisualisasikan. Apa waktu itu, Mas, yang ada dalam pikiran Mas Heri? Sebenarnya saya pengen membantu banyak orang ternyata. Dan Bantu itu dalam menemukannya dalam segala hal. Jadi kalau setiap ada kehadiran saya tidak ingin mengubah orang lain, tapi bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan inspirasinya.
ide itu muncul dari mana ketika itu? Setelah mengalami jatuh bangun hidup, Baik. bahwa saya selalu ingin berusaha mengubah orang lain, termasuk pasangan misalnya, itu ternyata membuat kita stres. Karena faktanya kita tidak akan bisa mengubah orang lain. Tapi Kita bisa menginspirasinya dengan tindakan kita yang menginspirasi orang lain berubah. Karena keputusan berubah kan nggak dari saya. jadi berbekal pengalaman Mas Heri tujuannya adalah untuk menginspirasi banyak orang gitu ya Mas ya. Betul sekali. Dengan mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang sudah terjadi dan bisa melihat visi misi ke depan selanjutnya gitu ya Mas ya. Harus clear karena visi misi kita kalau kita gini, purpose itu penting. Kalau kita nggak punya purpose, tujuannya adalah misalnya saya ingin dapat duit, terus then what? Then what sampai ujungnya. Kalau lu udah punya semuanya, mau ngapain aja bisa, then what? Ya, karena segala sesuatu yang di dunia ini diciptakan pasti ada tujuannya. Tanaman memberikan oksigen. Dan Mas Heri sadar ya? Setelah beberapa, Oke. karena proses kan itu namanya kebijaksanaan dalam hidup. Yang saya kejar itu nggak salah. Saya kan dulu ngejar karir, nggak mikir apapun selain karir. Dan terwujud ya Mas ya? Dan terwujud, tapi memang ada proses yang ada lag-nya di situ ternyata. Oke. Mental breakdown pernah toh? Iya. Oh, ternyata karena ketika saya fokus pada satu hal tanpa memikirkan keseimbangan mental saya breakdown juga. Di situ saya sadar betul. Karena kan terbentur, kalau nggak terbentur ya nggak bisa. Jadi karena banyak benturan di hidup Mas Heri, akhirnya Mas Heri menjadi sadar bahwa gue nggak boleh kayak gini terus nih gitu ya Mas ya. Betul, harus mengubah. Karena kalau kita tidak berubah, ya hasilnya tidak berubah. Saya akan terus breakdown terus, saya terus mengharap pada orang lain. Iya. Nah, belajar mencintai diri sendiri itu di proses awal. Karena saya dulu orang yang people pleaser. Oh baik. Jadi bagaimanapun kalau saya hadir di situ, semua orang harus kita bicara bahagia. tentang people pleaser ini ya, gimana how to Betul, mengatasi dan sebagainya karena memang gitu ya Mas faktanya ya. manusia rata-rata kan pengen divalidasi sebagai orang baik. Iya betul, betul sekali. Pengen divalidasi sebagai orang baik. Bahkan ketika dikatakan buruk pun dia berusaha untuk meng-counter dengan klarifikasi. Nah sekarang saya tidak butuh itu lagi. Nah di proses itu orang kan mau dibilang kan judgement orang boleh kan, itu hak mereka dengan fakta yang mereka miliki. Sampai dia pakai sepatu saya seumur hidup saya, bolehlah ngejat saya. Kalau belum ya nggak apa-apa, itu kan pemikiran dari sebagian hidup saya. Jadi Heri Purnomo dari tahun 90-an sampai sekarang kan pasti berbeda full. Sangat berbeda. Kalau nggak berubah ya saya aneh. Kalau bilang lu kok berubah sih? Ya udah pasti berubah gitu ya Mas Iya, ya. kalau saya nggak berubah sama dengan ketemu lu 10 tahun ya beda dong. Baik, Gitu. aku pengen tahu dong Mas, klien pertama ketika menjadi coaching itu siapa aja? Gini. Dan bahas tentang apa gitu? Iya gini, prosesnya lucu juga ya. Betul kata, saya baru sadar, jadi menemukan insight ketemu Kak Nonon hari ini. Kak Nonon memberikan saya kayak spark, oh iya juga ya, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya, di M-Stars tadi saya bertemu dengan namanya teman saya Pak Luki, sudah almarhum juga, seusia saya juga. Pas COVID kemarin, jadi rest in peace Pak Luki. Terima kasih sudah Rest in peace Pak Luki. sudah bertemu dengan Bapak. Beliau mengajak, bro lu punya potensi. Semua orang merasa punya potensi. Tapi sebenarnya tadi di internal juga saya sebagai trainer, kemudian akhirnya jadi business unit. Oh baik. Dari situ saya, dari business unit dengan bos saya namanya Pak Stuart Patton dari UK. Itu bos, dan beliau juga salah satu orang yang mengubah hidup saya juga. Jadi kemarin pas saya melihat Mas Heri punya potensi ke arah situ gitu ya Mas ya. Betul, dan gini, saya berbicara dengan orang UK, pola pikirnya itu saya jadi lebih lebar lagi, betul. Dan cara mendidiknya, wah keren memang pola pikirnya. Saya banyak belajar dari beliau, dan dari situ kita mentraining hotel-hotel dulu pertama. Dalam konteks Masih di bisnis unit tadi betul, training hotel-hotel di Bali, GM-nya sama ownernya, sama manajemen hotelnya saya training, sama beliau juga bersama-sama. Dari situ saya lihat kok saya nyaman ya, kok saya bahagia setelah berbagi ya gitu loh. Oke, dari situ karena sparkling kan banyak, dulu saya ikut di luar itu pun saya ikut dengan biaya sendiri, pelatihan menemukan passion dan kawan-kawan kan, hati Heri, pikiran Heri selalu bergejolak. Pengen tahu semuanya, pengennya tuh. Ada apa juga gitu bahkan ya? memahami diri aja sulit waktu itu kan. Sampai itu kan sampai akhirnya paham, oh Heri itu seperti ini.
dan harus mengubahnya seperti apa, ya kan? Dari situ kemudian akhirnya pada saat hari libur, saya sama Pak Luki, ini Pak Luki juga kebetulan rekan kerja saya di bisnis yang lain, bro ikutan training yuk. Biaya sendiri tuh waktu itu ya Mas ya? Iya, waktu training ke luar biaya sendiri. Oke. Kalau anak sekarang dibiayain perusahaan pun kadang tidak mendengarkan dengan baik, ya kan? Itu gratis loh. Kalau saya karena memang selalu haus ilmu, Jadi mencoba cari-cari sendiri gitu ya? betul sekali. Sampai ikut makan api, macam-macam lah saya ikutan. Oh ya? Ya, Serem Bapak Tung kali. Desem Waringin ya kan, tahu Oh, beliau. oke, tahu Jadi saya. banyak hal yang saya lakukan untuk menemukan Harry. Ya, ternyata Harry ada di sini. Mencari keluar nggak ada ternyata. Ada di dalam. Nah, dari situ akhirnya memutuskan untuk sebenarnya masih ada pindah lagi di perusahaan apa namanya PR dan kawan-kawan kan. Yaitu nggak berapa lama ternyata bukan passion saya. Passion saya tetap mengajar atau menginspirasi orang lain lah ya. Dan akhirnya berhasil lah untuk membuat perusahaan sendiri waktu sama Pak Luki ya. Kalau masih ingat mungkin PT Tiga Sekawan Solution dulunya. Dan ada beberapa masalah. Itu jadi dengan beberapa kolega dari perusahaan yang lama gitu ya Mas ya? Betul, Untuk itu ya? betul. Namanya Tiga Sekawan, kita bertiga. Oh, Tentu kalian associate bertiga. trainer kita hire banyak ya untuk bisa. Tahun berapa itu Mas? Jangan tanya tahunnya. Bang. Oke baik. Klien Mohon maaf. pertama aja deh, klien Oh. pertama dari Tiga Sekawan itu terbentuk. Itu klien pertama siapa saya juga lupa ya Kak ya. Tapi Kan- membahas tentang apa? Memberikan training itu apa? lucunya karena memang saya juga belajar banyak hanya dia kalau di restoran tadi kan kita nggak hanya sebagai satu hal ya, kita harus bisa jadi purchasing, kita harus jadi Semua marketing, semua harus. Palugada ya, Mas? Palugada, betul. Dari situ saya benar kalau sudah dapat yang habis, belajar apa lagi nih gitu loh. Nah, klien pertama pokoknya dulu Bank Perekonomian Rakyat, dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat. Oke. Ya, pertama kali kontrak malah sama Bank Jatim. Halo Bank Jatim. Untuk sosialisasi mengenai anti pencucian uang, kemudian perlindungan konsumen. Waktu itu di Surabaya berbulan-bulan lah. Nah, dari situ kan kalau kontrak kan lumayan besar ya. Akhirnya memutuskan untuk resign waktu itu kan. Nah, dari situlah mulailah kita bergerak sendiri sampai ngambil sertifikasi banyak dan jadilah saya sekarang. Tuh. Sampai dengan sekarang sudah kliennya ribuan dong. Aduh, nggak bisa menghitung karena memang udah banyak. Baik, Mas, aku tuh terkesan banget sama ceritanya Mas dan anak apa ya, seorang anak desa dari desa kecil di Blitar yang sekarang mendunia ya, mendunia dong karena udah dipanggilnya sampai levelnya bukan Indonesia lagi ya nggak sih Mas? Amin. Nah, itu belajar banyak dan punya pengalaman hidup yang banyak. Pesan moralnya apa sih Mas atau tipsnya untuk kita semua angkat-angkatan di bawahnya Mas Heri bisa jadi seperti Mas Heri ini semua pasti bisa dong ya kan Mas ya? Nah, silakan Mas untuk teman-teman semuanya. Oke, tanpa bermaksud menggurui atau menasehati karena jalan hidup setiap orang berbeda, tidak perlu sama dengan saya, tapi yang paling utama adalah selain skill dan knowledge, yang paling utama dalam menghadapi karir ataupun pekerjaan adalah attitude. Terbayang tadi kalau misalnya saya dari bawah udah menyerah pulang kampung, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi attitude akan teruji ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi ingat saja, attitude-nya tetap maju terus, pantang mundur. Itu saja sih Kak. Jangan minder ya terutama juga ya Mas ya. Sebenarnya kata jangan sebenarnya nggak boleh. Lalu? Kenapa? Jangan itu akan membuat, kan otak kita tidak menerima perintah kata negatif tuh. Oh baik. Jadi minder boleh, emosi boleh, tapi behavior itu yang tidak boleh. Saya yakin semua orang punya rasa minder kok. Tapi disembunyikan, bukan faking, tapi berusaha mengelolanya dengan baik. Di-maintain dengan baik. Saya gitu ya, Mas? dari tadi kan pertama kali mau talkshow juga grogi. Kalau saya bilang saya percaya diri, itu namanya sudah takabur di sini. Nggak boleh. Jadi saya tetap Let menyatakan. it flow ya Mas ya. Jadi let it flow, jadi apa adanya aja. Oke, siap.
Baik, terima kasih Mas Heri Sama-sama. atas inspirasinya, pesan-pesannya buat kita semuanya sangat bermanfaat, dan terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di sini di Warta Karir. Dan Sobat PK, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema dan bahasan yang berbeda tentunya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan nih, tadi kita nggak sempat buka pertanyaan, tapi kalau ada yang pengen mengenal Mas Heri lebih dekat, bukan lebih jauh, ya kalau jauh kejauhan, jadi lebih dekat dengan Mas Heri, boleh silakan di kolom komentar, mau tanya apapun boleh, atau mungkin Mas Heri bisa sebutkan nomor WhatsApp mungkin yang bisa ada yang mau konsultasi mungkin loh. Boleh, Mas. boleh. Silakan Mas. Jadi 0812 7-nya 4 kali 4793. Oke, baik. Jadi WhatsApp aja ya, jangan ditelepon karena Mas Heri punya urusannya banyak sekali. Oh iya, pasti ada jawaban otomatis kalau ditelepon. Baik, terima kasih Mas Terima Heri kasih dan banyak, Sobat Kak PK. Nono. Sampai ketemu lagi minggu depan dan tetap sehat semuanya. Sampai ketemu lagi.